Dan aku sampaikan nggak mau karena emang nggak pernah tertarik ke dalam politik kan. Tapi the keyword is ekonomi kreatif. Ada anekdot yang bilang kalau IP Indonesia itu ketinggalan selama 105 tahun dari Jepang. Aku orang angka ya, jadi aku akan bertanya asumsinya dari mana, datanya ngambil dari mana. I want Indonesia to be the ASEAN leader in creative economy. Kritik atau ketidakpuasan terhadap pemerintah menggunakan bendera Jolly Roger atau bendera One Piece. Oh, this is the power of IP. Mbak Erin Umar, thank you so much sudah mampir ke Invipop di sela-sela kesibukannya jelang kemerdekaan RI nih. Merdeka, Aduh, harus tetap semangat gitu toh. Jadi ketua panitia. Senang banget akhirnya bisa ngobrol langsung sama Mbak Erin Umar setelah selama ini. Aku lebih ngelihatnya aktivitasnya tuh di Instagram. Dan salah satu kementerian yang punya banyak gebrakan ya di Terima kasih. berapa ratus hari nih berarti ya. 200. Oh, ada counternya. Ada counternya nih. 291. 291 hari Engine of Growth. New Engine of Growth. Thanks to you guys actually. Oke, tapi mungkin belum banyak yang tahu. Aku pengen mundur sedikit sebelum masuk di era sekarang ketika sibuk di kementerian. Persinggungan antara seorang Erin Umar dengan ekonomi kreatif itu apakah sejak dari siaran radio? Balik lagi ke mungkin definisi ekonomi kreatif ya. Kayak kalau sekarang kan jualan sneakers itu juga ekonomi kreatif toh. Jadi kalau mau ditarik dari yang paling awal as far as my core memory inget, itu kayaknya kelas 5 SD kayaknya. Kelas 5 SD? Jualan celengan sama jualan figure toys. Kelas 5 SD udah jualan action figure. Jadi itu figure lucu. toys. Jadi itu lucu. Soalnya kan orang tua biasanya kan agak lah ya, Chinese family a bit hyper protective gitu kan. Iya, Terus betul. nggak boleh keluar, nggak boleh ini. Terus ngeliat di toko itu ada kan mama papa punya toko toh. Ngeliat tokonya ini biasanya kalau mereka ada acara biasanya ada ngasih door prize atau giveaway bentuknya celengan. Celengan itu bentuknya lucu, imut-imut. Terus ada juga yang action figures. Nah itu karena sudah lewat mau dibuang gitu loh. Terus I'm like, kan lagi mau nyari jajan ya. Gue bilang udah jangan dibuang, buat aku aja. Yaudah aku jualan itu di sekolah. Jadi deh tambahan. Terus itu aku pakai buat beli konsol game. Buat bikin Beli beli game. konsol game. Waktu itu. Berarti gede dong penghasilan dari jualan itu. Lumayan. Jadi Pas 4 SD lumayan. Iya itu pas waktu SD itu aku inget banget. Jadi taruh di tasnya itu ya udahlah gede-gede ambil kan tung. Karena kalau ngelihat waste itu sayang kan kalau dibuang gitu loh. Jadi dan itu lucu, imut. Kalau action figures ada yang dari sana, ada juga kalau liburan kan setiap kali pasti dititipin nih karena orang tua kan sibuk. Jadi dititipin ke Malaysia karena ada tante keluarga di Malaysia. Ya udah aku beli action figures di sana, just tip gitu. Bawa pulang tak jual. Jadi importir dari umur segitu. Oke, long story short akhirnya kuliah di Presiden University dengan status cum laude. Aduh. IPK 3,88. Ini profiling dari mana gitu ya. Berarti ini Mbak Erin termasuk tipikal mahasiswa yang ambisius gak sih secara akademik? Enggak sih waktu itu. Kayaknya pasti akan ambisius deh kalau IPK segitu. Waktu itu karena satu kan kan ada minimum IPK-nya untuk yang diwajibkan di kampus. Kedua waktu itu juga keadaan ekonomi keluarga kurang oke. Jadi mau nggak mau kan pasti harus sambil kerja. Nah jadi aku jarang masuk kelas sebenarnya. Cuman Presiden University itu bagusnya kita itu ini bukan promosi Presiden University ya, terutama waktu itu beneran on the job gitu loh. Kayak contoh satu semester aku ingat banget si guru killer itu marketing kan. Jadi satu semester kita itu cuma dikasih buku, kamu belajar dari bukunya, setiap kali check in itu kayak kita startup mentorship kan. Disuruh untuk create satu produk dan kita harus beneran turun ke lapangan untuk ngecek harga dan untuk melakukan hal itu semua gitu. Jadi everything is really on the job. Dan karena waktu itu saya sambil kerja ya it's easier. Dan terakhir yang mempermudah itu biasanya 1 minggu atau 2 minggu sebelumnya itu kita pasti bikin kelompok belajar bareng. Nah itulah saya sistem kebut seminggunya itu. Jadi sistem kebut seminggunya itu sebelum ujian udah kita belajar bareng-bareng pakai buku ini kira-kira apa ya. Dari sana itu sangat membantu. Kelompok belajar itu sangat amat membantu. Skripsinya soal apa sih Mbak Erin? Waktu itu soal apa saya lupa inget, tapi it has something to do with kreatif ekonomi udah pastinya. Cuma waktu itu aku nggak nyebut itu kreatif ekonomi, tapi lebih ke menjual produk yang baru nge-launching di
aku lupa judulnya, tapi intinya itu adalah kita perpanjangan dari marketing project soalnya. Jadi launching produk di pasar B2C, tapi kita ngelihat itu dari teori ekonomi elasticity of supply and demand. Nah dari sana itu ya ada frameworknya itu bagaimana kita bisa men-assess apakah suatu produk itu sudah saatnya masuk ke pasar atau belum dan dengan packaging apa. Itu sih. Berat bener ya skripsinya ya. Tapi it's quite fun karena implementable gitu loh. It's quite fun. Kalau ngelihat Mbak Erin kan sekarang lihat dari perjalanan karirnya sampai saat ini itu orangnya cukup tertata gitu ya. Hah? Masa? Ininya rutenya tuh kelihatan rapi nih. Wih. Nah, aku pengen tanya ketika lulus gitu sempat ada di fase kebingungan gak sih kayak aduh gue mau jadi apa ya? Ada fase-fase uncertainty kayak gitu gak sih? Aku mungkin Sebagai bukan lulusan mahasiswa gitu ya, baru lulus. Iya. Mungkin bukan tertata sih, tapi ngalir aja ikut nasib gitu toh. Jadi sebelum lulus sebenarnya udah kerja di recruitment agency dulu waktu itu. Sebelum lulus udah kerja di recruitment agency. Jadi pas final years itu kan internship dan skripsi. 1 tahun tuh aku kerja di yang namanya JAC, Japanese Agency something lah, consulting. Jadi itu recruitment agent. Nah waktu itu ya belajar gitu loh gimana cara ngerekrut orang, gimana cara interviewnya. Kemudian dari client side itu gimana sih. Aku pertama kali belajar manpower planning itu dari sana. Jadi setiap tahun itu perusahaan pasti nge-mappingin mau mencari orang seperti apa. Dan kemudian kita jadi matchmaker kan waktu itu. Yeah. Cuman setelah lulus itu diprotes sama orang tua. Kamu kan belajarnya banking and finance. Kok nyasar ke recruitment? Bener juga ya. Ya udah apply. Terus saya juga lupa saya apply mana, dipanggil sama Standard Chartered. Ya udah aku belok. Akhirnya masuk Standard Chartered di situ. Betul. Oke, nah setelah ngelewatin fase kerja masuklah ke era sekarang nih yang ketika sebelumnya mungkin nggak banyak orang yang tahu tentang keberadaan Airin Umar gitu sebagai seorang person. Sekarang mau tidak mau akhirnya kayak expose kan. Betul, mau tidak mau itu yang harus digarisbawahi di bold. Mau nggak mau akhirnya kayak expose, banyak sorotan. Kesini aja ibaratnya banyak tuh yang harus menemani gitu kan. Masih oke sih, masih bisa kabur-kabur sih. Oh iya? Masih bisa kabur-kabur sih. Karena masih oke lah. Nah di salah satu obrolan aku dengar Mbak Airin ketika pertama kali dapat tawaran itu ditelepon sama bapaknya Mbak Airin ya. Terus Mbak Airin lagi sibuk back to back meeting katanya. Iya kan? Iya. Jadi gak bisa ngangkat telepon. Iya. Nah pas akhirnya Mbak Airin bilang aku akan telepon kamu balik ke bapak gitu ya. Apa yang diomongin waktu itu? Bapak bilang oke, pokoknya udah beres telepon aku ya. Iya. Ya udah. Terus Mbak Airin telepon balik. Malamnya jujur aku lupa untuk telepon balik karena hari itu emang parah banget kan. Karena kan kita international toh. Jadi kita itu di Web3 kan. Tadi time zone-nya ya. Time zone-nya terbalik tuh bener-bener. 2 time zone sih penggabungan. Jadi kita stretch waktunya jam 6 pagi sampai malam banget lah. Akhirnya ditelepon diomelin. Kamu ini udah aku tungguin dari pagi kenapa gak telepon balik? Ya sorry kenapa. Ini baru dia cerita. Aku apaan sih? Ini kayak scam deh. You know I don't like politics. Gak mau gitu toh. Terus dia bilang. Si papa bilang kalau kamu nggak mau juga minimal kasih tahu ke orangnya langsung gitu loh. Jadi minimal sopan lah gitu toh. Nah, ya udah fine. Dan ya udah jam 10 malam itu akhirnya kita teleponan dan aku sampaikan nggak mau karena emang nggak pernah tertarik ke dalam politik kan. Tapi the keyword is ekonomi kreatif. Jadi aku nanya, emang ada Kementerian Ekonomi Kreatif? Ada. Oke. Coba ayo kerjanya apa. Nah what I appreciate malam itu adalah dikatakan bahwa justru kita gak tahu. Makanya kita perlu orang yang bisa menata negara ini untuk ekonomi kreatif. Terus aku nanya, terus kenapa milih aku? Aku gak punya background ini, gak punya background itu. Terus katanya, we found you in YouTube. Terus aku langsung nyari kan YouTube emang ada apa gitu loh. Because I don't have a channel kan. Iya. Nah itu aku juga malam itu aku juga baru tahu ternyata ada video-video di YouTube yang dipost nggak tahu mas siapa lah ya. Ya katanya kayak gitu. Jadi sampai sekarang itu juga it's a mystery gitu loh. It's a mystery. Dan topiknya semua di video di YouTube itu soal ekonomi kreatif. Web3. Terus kalau pendidikan juga ada, big data juga ada. Karena kan dari perjalanan dari awal itu juga banyak ya yang podcast-podcast atau yang jadi pembicara itu ternyata masuk ke YouTube.
Semuanya ada digital footprintnya, jadi hati-hati gitu loh. Jejak digital ya, Iya, real. betul. Jadi kalau ngepost yang baik-baik aja ya. Menurut aku kalau ngepost kita itu pakai hati aja lah. Tujuannya niatnya apa sih? Kalau cuman ngepost for the sake of ngepost, then why? Then you live a life without purpose gitu loh. Kalau yang hobinya shit posting gimana tuh? Nah itu kalau yang hobinya shit posting mungkin itu lagi, karena kan kita manusia ya pasti ada ups ada down gitu toh. Yeah. Jadi kalau memang lagi mau nyampah, ya just remember pas kita nyampah itu kan negatif ya energinya. Itu pasti ada orang yang kena gitu loh. Apakah kita sebagai manusia mau negatif terus, mau sampai kapan? Makanya itulah ada temennya tuh fungsinya baik gitu loh. Kalau kita lagi, Wakil Menteri juga manusia ya. Iya, Of betul. course, I will mengeluh juga kan. Jadi carilah tempat-tempat wadah-wadah yang ya kita buang-buang sampah. Oke, sorry, I'm done. Move on. Suka ngeluh-ngeluh juga. Ngeluhnya di second account berarti atau third account? Kagak, nggak ngeluh di sosmed. Tapi ngeluhnya karena dari dulu kan, kenapa sih tadi kan ditanyakan nggak pernah muncul di permukaan kan. Karena emang I quite value privacy sih. Yep. Ya toh, jadi sosial media tuh jarang banget dibuka. Jadi di minggu-minggu pertama setelah pelantikan, kondisi sosmed itu masih lock. Dan itu jarang banget ngepost sampai sudah lewat 100 hari. Baru yang oke, fine, no choice. Iya, aku lihat tuh masih di private awal-awal di announce. Nah, berarti urutannya tuh dipanggil ke DPR dulu interview saat itu ya. Kemudian ke Hambalang ya. Langsung. Dan saat ke Hambalang tuh bener-bener gak tahu waktu itu mau ditunjuk jadi wakil menteri. Pas waktu malam di call udah tahu. Cuman kan aku naif kan, masih kirain Allah masih panjang lah, proses interview masih panjang. Itu posisi minggu depannya harusnya aku ke Thailand karena ada acara toh di Thailand kan. Aku jadi pembicara juga di sana. I'm like, oke, pastilah ini ada interview, ada ini, ada itu. Jadi pas datang ke DPR itu ternyata udah kayak kamu tuh udah di profiling semua kan. Jadi aku yang ini serius nih. Ya udahlah, what's next? Aku kirain masih ada interview selanjutnya. Ternyata langsung disuruh ke Hambalang untuk ya orientation. Langsung orientasi. Di sana udah celingak-celinguk. Who are these people? Iya ya, kanan kiri. Nah, yang lain banyak politisi, segala macam orang yang memang udah terbiasa beredar di media gitu ya. Makanya ini bukan tertata sih, Mas. Ini namanya adalah terima nasib kan, ikut ngalir aja. Tapi aku percaya sama the youth, human can plan, but he decides, right? Yang bikin decisions adalah yang di atas. Jadi daripada, ya kadang juga berantem sih. Cuman daripada kita berantem terus ya sama yang di atas ya, minimal ngikutin aja lah. Tapi apa yang akhirnya berhasil mengconvince Mbak Airin untuk oke, gue akan ngemban tugas sebagai Womenekraf nih sekarang? Jadi pertama itu malam pas di call itu aku appreciate bahwa kalau nggak tahu ya nggak tahu gitu toh, daripada sok tahu kan. Pura-pura tahu. Sotoy. Itu lebih bahaya kan. Jadi aku appreciate banget itu. Kedua, I'm very upfront. Aku bilang secara dress code, secara language itu semuanya I'm not a good fit gitu loh. I'm not a politician juga kan. Even if you're looking for votes, I don't have it. Karena social media aku sangat minim. Are you sure gitu loh. Dan maunya akhirnya kemana? Ya dikatakan bahwa ekonomi kreatif ini is one of our pillars. Dan kita harus ngeberesin ini untuk anak mudanya kita gitu toh. Dan kita punya bonus demografis. We have to capture this gitu toh. And aku juga bilang you're hiring a bulldozer ya. Are you sure gitu. And I do not want to join any political party. Dan bilang oke. Karena kita butuh orang yang bisa kerja. Nah, I appreciate those two. Dan ketiga adalah karena ini kan ekonomi kreatif. If it's any others, I don't think I will accept. Oke, ini Tapi karena bidangnya ekonomi kreatif, betul. Mbak Airin mau ambil. Ya kak, ya gini lah. Kalau dulu itu kan nggak pernah kepikiran joining ke government, right? Yep. Like any other Indonesians, I would obviously talk about the government, right? Even though behind closed doors, I'll be like. That's why I understand your pain. I understand kenapa orang-orang merasa seperti itu terhadap government kan. Nah pas waktu itu kok yang ini kalau pada saat saya ngomel ini saya nggak tahu insights-nya gitu loh. Ini adalah opportunities for me to put my foot in the government shoes. Benar-benar understand 360 and then see what I can do as a person. Karena aku pengen impactful kan. Like okay fine, this is a new playground, why not kan. Iya. Nah sebagai orang yang selama ini berada di luar government gitu, lalu masuk ke dalam pemerintahan. Nah, transisinya tuh kayak apa waktu itu? Seberat apa?
transisi, mana ada transisi itu langsung Langsung cemplung gitu. dijolkin. Oh. Langsung cemplung belajar berenang gitu toh. Gimana struggle-nya? Struggle sih, culture shock sih. Karena dari bahasa itu beda banget kan. Oke. Bukan bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya bahasa itu ya. Tapi even bahasa Indonesia ke bahasa Indonesia itu kan cara bekerja itu sangat beda. Culture between corporates Indonesia, private sector Indonesia dengan private sector Singapura itu aja beda jauh. Iya. Ya kan? Apalagi private sector Indonesia dengan government gitu loh. Pasti beda banget. But setelah berapa bulan, one thing that I find out is yang para ASN sama PNS ini hatinya sebenarnya pengen gitu loh melakukan sesuatu perubahan untuk negara. Tapi enggak paham bagaimana karena komunikasinya terhadap hexahelix yang ada di sekitar komunitas dari private sector, dan jadinya ya nggak ada komunikasinya itu minim kan. Dan yang namanya orang Indonesia lagi komunikasi kan udah pasti muter, nggak langsung to the point gitu toh. Jadi we don't, as much as kita itu sangat hard pace ya, kita itu jarang banget belak-belakan ngomong, tahu gak sih kalau menurut gue kayak gini loh, right? Ngomong apa adanya itu sangat susah karena kita perlu mengedepankan santun kan, sopan santun. Challenge paling fundamentalnya itu berarti? Atau ada lagi? Language sih, language, birokrasi udah pastilah ya. And then peraturan yang banyak banget yang lintas kementerian juga. Tapi saya sangat thankful ya ke Pak Prabowo mengenai Magelang. Imagine ya, a new kid in the block masuk, nggak kenal dengan siapa-siapa. Kalau nggak ada Magelang, I don't think I will have such a good relationship dengan kementerian lain dan nggak bisa kerja sama bareng. Sedangkan negara kita ini harus bersatu gitu loh untuk bisa maju. Jadi aku sangat appreciate Magelang. Fungsi retret itu benar-benar terasa berarti ya? Terasa banget. Sampai sekarang terasa banget. Buat saya yang nggak pernah di government dan nggak kenal siapa-siapa ya, itu sangat berasa banget. Karena di sana mau kemana itu loh? Paling cuman tenda, gunung, sama manusia yang ada di sekitar kita. Mau nggak mau mingle kan, social animals. Toh? Yep. Ya pas waktu kita mingle dan asking the stupidest of the stupidest questions and they are okay. Karena kan udah ya di sana itu kan udah bareng ya. Mau jaim bisa berjaim berapa lama sih itu toh. Di sana berhari-hari jadinya deket gitu. Paling Jadi, sering ngobrol sama siapa Mbak Irene di sana? aduh, kalau di sana sama Bu Niluh karena kan pariwisata. Jadi deket. Terus sama Bu Vero, Bu Roro, Pak Helvi, Pak Ferry. Jadi kita itu kan baris-baris ya. Iya. Jadi kan belok kanan belok kiri kan. Kadang-kadang kita pagi-pagi agak ngehang sedikit tuh, hadap kanan hadap kirinya. Jadi kita di belakang beberapa orang ini ya salah-salah gitu kan. Jadi we'll be looking at each other. Yang mana nih kanan kiri nih? Yang mana nih? Lucu banget lagi bayanginnya. Jadi di sana itu kita ngebonding banget. Iya. Oke, nah aku pengen coba zoom in sekarang ke Aircraft. Ya. Nah di Indonesia sendiri kan Aircraft itu terbagi jadi 17 subsektor. Please don't ask me priorities. Mau ke sana lagi? Karena gini, kalau ditanyakan prioritas, aku udah pernah ditegur langsung sama komunitas bahwa banyak komunitas dari subsektor tertentu yang merasa dianaktirikan. Iya. Hanya karena subsektor tersebut mungkin adem ayem, nggak terlalu banyak ngomong, dan juga mungkin secara dianggap bahwa it's a sunset industry dan tidak ada yang dengerin gitu loh. Jadi kalau ditanya prioritas, ini kayak anak-anak kita sendiri kan. We have to be fair to all gitu loh. Jadi dan untungnya ekonomi kreatif sekarang ini banyak yang lowest hanging fruits. Jadi yang bisa kita rapikan satu persatu. Dan yang bisa kita support akan kita support semua. Makanya kalau ngelihat di Instagram kan ya banyak banget ya aktivitas ya. Jadi I hope there are 48 hours in a day. Karena we are trying our best. Sekarang gini loh, kondisi dari semua teman-teman kebanyakan itu, pertama adalah kita sebagai yang di government harus tahu apa yang terjadi on the ground. Cara taunya gimana? Dengan aktif berpartisipasi dan berdialog, right? Dengan semua stakeholders yang ada. Kedua, dari teman-teman yang ada di komunitas dan di private sector itu butuh didengarkan. Karena mungkin sudah lama nggak ada yang dengerin kali ya. Jadi perlu didengarkan gitu loh. Jadi ya kita dengerin, kita kumpulin ke kota manapun juga, ke negara manapun juga. Diasporanya selalu aku kumpulin dan ayo nyampah silakan ke aku. Ini this is a safe space gitu toh. Pas udah kasih tahu dan I will share with them. This is the vision dari Pak Prabowo. Kenapa begini? Apa yang terjadi? We have an open talk.
dan nggak perlu di spill di sosmed juga. I think it's okay kan dengan yang small talks kayak gini. Akhirnya daripada nanti kalau di sosmed itu nanti di cut atau gimana gitu, I would rather have a direct conversation dengan semuanya, and then prove it to them that ini yang saya lakukan ini loh. Mungkin nggak percaya, it's okay karena manusia kan. I was in their shoes, I understand. Tapi dengan secepatnya kita buktiin pelan-pelan. Yang dari sisi regulasi it's a bit tricky karena agak lebih lama untuk merubah sebuah regulasi atau nge-state sebuah regulasi. Tapi aktivasi yang bisa kita lakukan, we'll do it. Kalau subsektor yang akhirnya jadi low hanging fruits paling kelihatan untuk diakselerasi sama aircraft tuh Kalau yang kita, mana berarti? kalau kita bagi berdasarkan data, yang terbesar sekarang ini 3 itu adalah yang kuliner, kriya, sama fashion, right? At the same time, kita itu juga sekarang lagi memberesin definisi dari masing-masingnya. Kenapa definisi itu penting? Karena ini akan berdampak kepada kalkulasi pendataan. Misalnya kita ngomongin konten kreator itu adalah salah satu subsektornya kita. Tapi kalau misalnya konten kreator income-nya berapa, perputaran ekonominya berapa, itu kita tidak tahu bagaimana mencatatnya, definisinya seperti apa yang dicatat, apa yang tidak, maka itu tidak akan tercatat under perekonomian Indonesia kan. Yeah. Nah jadi dari ekonomi kreatif kita pengen ngerapiin ini landasannya kan. Dan sekarang kita ngelakuin itu sih. Jadi kerjasama sangat dekat dengan BPS untuk supaya per subsektor itu apa saja sih yang masuk ke dalam. Soal ini penting kenapa? Supaya kita bisa memetakan the real data on the ground. Itu sebenarnya yang paling besar, apakah 3 subsektor ini atau apakah ada yang lain. I suspect ada yang lain gitu loh. My instinct ya ada yang lain. Jadi kalau berdasarkan data 3 itu, berdasarkan non data, menurut aku yang digital ini bisa menjadi the next big engine juga. Setelah kita tata semua pendataannya. Oke, 3 subsektor tadi ya yang upside itu besar untuk diakselerasi. Bukan upside-nya besar untuk akselerasi, tapi memang saat ini adalah kontribusi terbesar untuk ekonomi kreatif. Tapi kalau menurut saya pribadi, ini belum data official ya guys, tolong jangan di-cut ya. Okay. Ini menurut saya pribadi, yang kita punya upside, ini kayak upside yang potensial yang besar, sekarang mungkin masih kecil tercatat, adalah di digital content creator, games, digital content, games, kemudian ada di new technology, dan yang tech side lah, itu upside-nya ada menurut aku. Dan hilirisasi sih. Jadi kan pesan dari Pak Prabowo juga adalah kita harus swasembada ya. Yang pertama obviously swasembada pangan, swasembada energi. Namun kita sebagai negara juga in the long run kita juga harus swasembada secara overall kan. As a country gitu. Sekarang kita fokus on needs, tapi the rest of the things we have to be independent juga. Supaya kenapa swasembada ini penting? Karena kalau misalnya ada apa-apa, dan sekarang kejadian kan, there are wars that are happening di luar sana. Pada saat ada perang, orang-orang nge-cut our trade routes. Can we survive as a country? Kita harus make sure kalau kita bisa survive as a country, makanya pangan, sandang, papan, kesehatan itu sangat penting dan diutamakan. Itu sih. Oke, nah ini berkaitan sama kondisi negara ya. Kemarin kan di Februari lalu hampir semua kementerian dan lembaga itu mengalami apa disebutnya efisiensi atau apa ya? Ya efisiensi. Nah, aku baca kalau anggaran saat itu tersisa untuk aircraft tuh di 189 miliaran. Nah, gimana caranya aircraft dengan segudang inisiatif yang pengen dibangun, pengen jadi new engine of growth untuk menyiasati si anggaran yang benar-benar dipangkas seperti ini Bu, Mbak? Ini makanya kadang-kadang dengerin yang di atas itu helps gitu toh. Kita kan dulu di startup ya. Jadi kan biasanya setiap hari efisiensi itu meskipun kita nggak bilang efisiensi kan. Kalau startup setiap hari itu setiap detik ini apa yang bisa kita kurangin. Pasti setiap forever gitu loh. Kebutuhan duitnya pasti ada kan. Pertama aku pasti ngomel sama yang di atas. What position are you giving me? Ini kagak ada bensin terus disuruh jalan. Apalagi kita kan kementerian yang baru terbentuk dan masih mencari office waktu itu, masih bikin org chart baru, aset kagak ada, it's starting from zero gitu loh. It's really merintis sebuah startup, right? Cuma in the government context. Tapi I believe in one thing, scarcity creates creativity. Balik lagi ke kita setelah kita ngomel itu mau bergerak atau enggak. Jadi yang so far yang saya lakukan selama ini adalah menjadi 2 hal. The biggest issues in Indonesia adalah pertama, bahasa Indonesia ke bahasa Indonesia itu banyak orang yang ngomongnya tuh frekuensinya nggak nyambung. Nggak ketemu. Makanya jadinya adalah I become a translator of bahasa Indonesia to bahasa Indonesia. Because I understand now slowly a little bit apa sih yang government mau, apa sih yang private sector mau, dan sebenarnya ini supaya dikawinin seperti apa.
Jadi yang kedua jadi tukang kawinin, tukang jodohin. Matchmaker lagi. Betul. Invia baru aku jodohin kan. Keren. Bener. Oke. Nah, aku nih penasaran sih sebagai orang awam yang selama ini cuma memperhatikan gitu ya kinerja dari government, kan selalu ada irisan antara satu kementerian dengan kementerian lain. Apalagi ekonomi kreatif itu menaungi banyak sekali profesi. Nah, gimana sih batas demarkasi antara satu kementerian dengan kementerian lain yang satu bidang ini beririsan? Misalkan ngomongin soal soal film atau musik gitu, kan pasti ada irisannya sama Kementerian Budaya, sama pendidikan. Nah itu gimana tuh biar nggak tumpang tindih? Kalau dengan Kementerian Kebudayaan, kita sudah duduk bareng Kementerian bareng Pak Fadli sama Pak Giring bahwa kebudayaan itu adalah source code-nya buat Indonesia, ya kan? Itu source code, jadi sumber inspirasi dari segala macam bentuk kreatif yang akan kita ciptakan ke depannya. Baik itu fashion, baik itu film, sumbernya dari sini. Jadi for us, Kementerian Budaya itu adalah source code dan pelestarian budaya to make sure kita punya catatan itu ada dan benar lah factual. Dari kita adalah komersialisasinya. Nah kemudian ada juga dengan kalau pendidikan itu mengenai talent development. Jadi kita kerjasama bareng. Positioning ya aircraft very clear. Kita menjadi subject matter expert. Dan sering banget di misunderstand ya. Oh kan UMKM itu under aircraft. Saya no jangan, kita harus respect. Ada kementerian UMKM ya kan. Di aircraft kita itu menaungi dari yang kecil freelancer all the way sampai yang sudah besar kan. Tapi yang kita pengen tahu adalah permasalahan dari misalnya industri kuliner deh, ya kan, permasalahan di industri kuliner itu apa aja, baik yang dihadapin oleh solo entrepreneur sampai ke conglomerations kan. Di sana kita menggunakan industri ini, industry knowledge ini untuk memetakan end-to-end ekosistemnya seperti apa sih. Kalau misalnya ada berhubungan dengan pertanian ya kita hubungin ke Kementerian Pertanian gitu. Ada berhubungan dengan transportasi kita hubungin ke perhubungan kan. Tapi fokusnya kita adalah di distribution and commercializations. Itu adalah main fokusnya kita sembari kita memetakan ada apa aja di ekosistem ini. Itu sih. Oke. Makanya untung ada Magelang. Kebayang nggak kalau nggak ada Magelang? Iya, mau kontak aja, gimana ya? Gak kenal lagi. Gak kenal. Terus nih Mbak siapa lo? Nah reject gitu kan. Apalagi anak baru waktu itu ya. Sampai sekarang anak baru. Sekarang anak baru. Jadi Magelang again sangat-sangat amat membantu. Mungkin waktu itu pada bingung ya, ini ngapain Pak Prabowo ini semuanya harus di Magelang kan. Termasuk aku bertanya, aduh bangun pagi pula kan. Kita kan anak kreatif, anak kalong kan. Ya tahu. Bener, apalagi Web3, waduh jamnya terbalik tuh. Makanya terus aduh udah ngomel, tapi pas di sana itu ngerasain I understand why dan I'm very thankful. Ya. Ngomongin soal komersialisasi kota misalnya gitu ya. Selama ini kan di beberapa kota di Indonesia itu udah terkenal sama industri ekonomi kreatifnya. Let's say Bandung dengan fashion atau clothing line, Ambon dengan kota musik misalkan gitu. Nah, ada hal-hal lain gak sih yang saat ini sedang didevelop sama Kementerian Ekonomi Kreatif? Kita sekarang nggak ngedevelop tapi kita lagi nge-hunting. Makanya ada yang namanya aircraft hunt. Aircraft hunt itu adalah treasure hunt yang kita sedang melakukan ke semua orang ya. Untuk guys masukin produknya kalian atau services kalian ke dalam, kita kurasi supaya lebih gampang aku kawinin ya, udah ada database-nya kan. Dan masing-masing ada akunnya sendiri. Namun mohon maaf ya kalau agak pelan ya, karena kadang-kadang ada banyak banget yang masuk dan websitenya kalau masih error itu selalu kita perbaikin live kok. Aku sendiri ada di dalam grup chatnya untuk ngeliatin monitoring itu. Untuk monitoring ini lama banget downtime ya guys, up gitu loh, masalahnya di mana gitu toh, karena kan ada lintas kementerian juga ya. Masalah jadi itu ya we'll monitor it gitu loh, pretty hands on kan. Tapi satu itu, kedua kita kerjasama cukup dekat dengan Kementerian Dalam Negeri. Jadi Kementerian Dalam Negeri itu kan membawahi semua ya kepala daerah ya. Jadi yang kita lakukan adalah guys, we need you guys untuk kasih ke kita setiap kota itu what is the strength. You have to choose the top 3. Gak bisa semuanya. Karena kalau semuanya Indonesia menjadi supermarket.
atau menjadi ya sama aja gitu loh. Nah kita harus nyari which one are we strongest at gitu loh. Dari sana baru kita bisa ngelihat developmentnya. Kedua adalah city branding. Jadi ini inisiatif dari Pak Mas Bima dari Wamendagri juga yang waktu itu mengundang saya juga pas waktu semua Bapeda dikumpulin ngomongin mengenai city branding. How do you brand your city? Pasti based on strength-nya kan. Nah itu workshop itu sudah dilakukan recently sih, paling bulan lalu atau 2 bulan yang lalu ya. Dan ini sekarang kita lagi menunggu hasilnya sembari dialog-dialog juga tetap kita lakukan dengan kepala daerah dan dengan komunitas yang ada, media dan private sector yang ada. Kita ngikutin hexahelix itu sih untuk mencari hidden gem satu persatu. Oke. Kalau ngomongin soal industri intellectual property, ada anekdot yang bilang kalau IP Indonesia itu ketinggalan selama 105 tahun dari Jepang. Tadi 100 tahun, lalu mundur lagi 5 tahun ketika Backcraft dulu dibubarkan. Ada anekdot seperti itu. Nah, menurut Mbak Irene sendiri gimana soal itu? Sepakat nggak? Aku orang angka ya. Iya boleh. Jadi aku akan bertanya asumsinya dari mana, datanya ambil dari mana. Tapi buat aku kalau ada yang menganggap anekdot seperti itu, ya it's okay, sah-sah aja. Dan ini menjadi fuel bagi kita untuk berpacu lebih cepat. Kita ketinggalan gak sih? Tergantung kita dibandingkan sama siapa. Tapi yang aku tahu adalah Indonesia itu kekayaannya luar biasa, malahan we have a lot gitu loh. Anak-anak kreatif kita itu kekayaannya luar biasa banget kan. Bukan kekayaan financial ya guys ya, tapi kekayaan dalam arti kreativitasnya kita unlimited gitu, right? Dan negara-negara tetangga itu they are very envious of us. Oh enggak, aku selalu dibilang kan, mereka nggak tahu budget kita berapa kan. Mereka kan bilang, yo job mah gampang banget gitu loh. Anak-anak kamu itu kreatif semua, produknya udah ada, tinggal jualan. Emang kamu nggak ada? Kagak, kita harus inkubasi, harus ngajarin bikinnya. Cuman kreatif kan susah ya ngajarin ya. Iya. Ya jadi itu semua orang ngerasa kalau kerjaan aku gampang. Terus akunya ngos-ngosan di sini. But that is true gitu loh. Dari yang teman-teman yang negara-negara tetangga. Karena makanya ini adalah new engine of growth mas. Kalau ini nggak diaktifkan dan kita sebagai orang Indonesia kan sekarang, I understand semuanya jalan sendiri-sendiri kan. I was one of the pejuang yang jalan sendiri yang fight myself gitu loh. Karena I did not understand how to speak to the government. Nah sekarang ini kita mencoba untuk supaya asas gotong royongnya itu dijalankan supaya semuanya jangan jalan sendiri, yuk kita jalan bareng. Concretely 2 hari yang lalu ya, tanggal 8 ya, tanggal 6 Agustus kemarin di Takashimaya Tokyo, kita membawa 8 brands di sana. Sembari kita taruh logo 80 tahunnya kita untuk kemerdekaan. Nah itu adalah first entry-nya mereka ke Japanese market. Ya toh. Nanti di minggu depan juga ada beberapa spill yang ya kita akan bawa keluar juga. Tadi ada 8 brand. 8 brand. Boleh dikasih tahu nggak apa aja? Lihat di Instagram aja ya. Oh iya, siap. Itu kita milihnya berdasarkan apa sih? Berdasarkan market juga kan. Kriterianya gimana tuh? Kita ngelihat market di Jepang butuhnya apa. Kemudian waktu itu kita open calls ke kita punya komunitas lah yang sudah masuk database. Dan sorry ya guys ya, kalau government itu biasanya suka last minute kan. Dan karena kesempatan ada, I grab it. I'll be honest with you. Karena kan budget dikit kan. Iya. Budget dikit kalau misalnya ada orang yang gue punya tempat tapi next week gitu ya, I will grab it of course kan. I will take it on behalf of pejuang aircraft kan. Dan then I'll throw it, guys, mau gak ini ada kesempatan nih. Sekali 2 kali, nah sekarang ini mereka banyak yang udah ngerasain, awalnya pasti ngomel kan, ini government last minute, gak tahu aja gue dapet tempat itu susah banget tanpa budget kan. Akhirnya ya setelah berapa kali dan merasakan dampak ekonominya dan exposure-nya, sekarang sudah lebih welcoming. Malahan aku ngomong ke tim gitu loh, guys kita harus sabar ya di awal-awal karena kita harus membuktikan, because the trust towards us is not there yet. We are new entity kan, dan gak ada yang kenal, tak kenal maka tak sayang. Jadi awal-awal kita bikin kayak gini pasti diomelin, gak apa-apa, terima aja kan, emang tugasnya kita gitu loh. Tapi kita harus membuktikan gitu loh, membuktikan bahwa what we want is the goodness for the industry. Dan pelan-pelan sampai sekarang itu the benchmark is harus ada yang FOMO. Kalau kita dikomplain, kenapa aku nggak ikutan kurasi? Nah itu udah tuh, itu it means what we are doing is right. Itu pasnya tuh udah bagus tuh. Dimarahin nggak? Dimarahin juga, tapi it's okay. Tandanya bener. Tandanya udah ke arah yang benar, udah banyak yang FOMO, udah banyak yang pengen ikutan. Nah kita sekarang tinggal bekerja lebih keras lagi untuk menciptakan lebih banyak lagi platform-platform yang ada, space-space yang ada untuk distribusi dan marketing. Yeah. In the end of the day, ya
Yang penting ada yang happy dan gerak kan. Kalau diomelin pasti diomelin kanan kiri. Kalau mama saya selalu bilang gitu loh. Kalau masih ada yang mau ngomelin, tandanya masih ada yang sayang. Kalau udah nggak ada yang mau ngomel, itu tandanya udah apatis, udah don't care. Bener. Jadi udahlah, terima aja lah. Nah, salah satu bentuk cinta sama negara itu kan seringkali hadir dalam bentuk kritik. Betul. Nah, kemarin kita lihat di sosial media ramai banget soal gimana orang-orang gitu ya, driver, truk segala macam menggunakan bendera Jolly Roger atau bendera One Piece untuk menyuarakan gitu ya kritik terhadap atau ketidakpuasan terhadap pemerintah gitu. Kalau dari Mbak Erin sendiri melihat fenomena kayak gitu gimana, Mbak? Tai Lalat juga kolaborasi sama One Piece kan? Betul dong. Nah, itu berarti kan ada kolaborasi antar negara juga. Kalau buat saya sebagai orang di ekonomi kreatif ya, aku ngelihatnya dari sisi, pertama sebagai negarawan, for me I see that ini adalah expressions. Ini adalah dorongan terhadap for me to work harder. Ya toh, dan untuk merefleksi diri, apalagi sih yang bisa kita lakukan more, apa sih yang mungkin kurang kita komunikasikan atau kurang kita lakukan. Kalau masih ada banyak yang protes berarti masih sayang. Itu satu. Kedua yang penting nih untuk ekonomi kreatif. Ini kekuatan IP. Betul. Dan ini bisa secara tidak langsung memperlihatkan kepada semua orang kekuatan IP itu sekuat apa. Right? Dan supaya lebih banyak lagi chances and slots untuk IP-IP lokal kita bisa diorbitkan. Karena ini bisa bukan hanya membentuk opini ya, tapi ini bisa membentuk sebuah movement. Sebuah kekuatan yang mana keeratan dari komunitas-komunitas yang itu sangat erat. Dan ini yang under setiap IP kan. Setiap IP pasti ada komunitasnya. Komunitasnya pasti kompak banget. Cuman banyak orang yang belum terekspos tentang ini. This is economy creative. This is the power of IP. Gitu loh. Tapi dari Kemenparekraf sendiri ketika ngelihat fenomena ini langsung ngeluarin langkah atau sikap untuk ini adalah sebenarnya potensi IP untuk bisa punya awareness jauh lebih tinggi, jadi movement, itu langsung disiapin gak sih? Enggak sih, honestly kalau dari kita apa yang perlu disiapin coba? Misalkan kayak aku juga takut salah nih. Inilah kalau misalnya kita bilang nggak boleh gitu kan. Guys, kita juga pernah jadi anak kecil kan. Dan sekarang ini sampai sekarang juga kalau sesuatu yang kalau kita dilarang itu pasti udah langsung makin kenceng. Iya. Apalagi I'm a rebel gitu. I will ask and question. Kenapa tidak boleh? Why? Tell me why. Sampai aku puas then I will stop. Kalau aku belum puas, I will ask gitu kan. Iya. Jadi if I put myself in the shoes of teman-teman komunitas One Piece, ya I understand kenapa. But for me it's a chance for everyone to express themselves and it's okay to express. Karena expression itu perlu diingat, itu Anda menghabiskan energi untuk mengekspresikan segala, dan itu kan melakukannya banyak hal ya. Karena cintanya terhadap merah putih kan. Jadi above all, it's all about Indonesia. It's about our love for Indonesia. Dan mari ayo kita dorong bareng-bareng. Nah cuma satu ajakan saya buat teman-teman adalah, ini setelah kita mengekspresikan diri nih, ask ourselves, apa sih yang bisa kita lakukan? And then please let me know. Karena I'm not miss knows it all gitu toh. Dan apa sih yang bisa I do better? Jadi kita bisa bareng-bareng. Karena I can't do everything by myself. Government gak bisa melakukan hal ini sendirian. Kita harus kerjasama bareng-bareng. Dan you know what? Indonesia ini baru aja selesai training dari British Council mengenai ekonomi kreatif policy making. Policy making in economy creative. Jadi ada, dan masalah pertamanya memang language sih. Between the different hexahelix. Dan satu-satunya negara di ASEAN yang sudah menerapkan hexahelix tersebut dan secara gamblang mengatakan kita harus melakukan hexahelix itu Indonesia. That's why negara ASEAN yang lain datang ke Indonesia untuk belajar dari kita. Siapa aja yang datang ke sini buat ASEAN belajar? countries. ASEAN countries. Dan Indonesia itu ya kita punya creative network itu, we were the original one who started it. Gitu loh. IP-nya dan dari kita event tersebut. Dan ini yang mungkin banyak teman-teman yang nggak tahu, tapi dari ASEAN countries itu melihat Indonesia, you guys have this already, kok bisa? Kok udah ada ini? Dan mereka datang untuk belajar gitu loh. Cara kita melakukan hexahelix approach ini dan cara kita melakukan beberapa policy making proses ya, untuk supaya bisa merangkul semua lapisan masyarakat. Nah, tapi kan ini yang the boring stuff ya. Jadi kita juga nggak terlalu banyak nge-expose itu karena for me we have to show what we have done first lah. Daripada prosesnya nanti ya ngapain nanti dibilang omon-omon gitu loh. Udah lah, mendingan ngegas aja dulu lah ya, pokoknya beres jadi. Nah ini yang udah jadi. Oke, ada input, feedback, oke kita fine tune lagi.
satu. Tapi apapun juga kita gasin itu semuanya kita involve yang lain kok. Kita dengerin semua, harus netral kan. Oh industrinya itu juga nggak semuanya akur kan. Ya Iya kan? lagi. Iya. The pink elephant in the room. I always say, guys, asosiasi tolong talk to each other. Kalau semuanya udah tahu mau arahnya ke sini, ayo kita bareng. Tapi aku dengerin semua karena semua expressions itu valid gitu loh. Because sebagai wakil menteri kan kita harus netral ya. Dan ini semuanya kayak anak-anak kita kan. Kalau lagi berantem ya kebanyakan trust me, perspektif doang yang beda. Tapi sebenarnya niatnya itu ujungnya sama. Maksudnya sama. Cuma bahasanya doang beda-beda. Kayak kita ngomongin One Piece tujuannya mau apa sih? Mau pengen Indonesia maju. Betul. Kita juga pengen Indonesia maju. That's why I let go of everything that I have to be here for the next 5 years. Untuk supaya bisa do my part for Indonesia maju. Karena aku juga capek komplain terus kan. And then capek komplain terus and I don't know what to do. Sekarang di sini gitu toh rasanya. Oke, fine, let's do this gitu loh. Ada kendaraan ya sekarang ya. Nggak cuma komplain doang. Oke. Nah di industri kreatif salah satunya yang lagi booming dan digandrungin sama anak-anak muda sekarang tuh barang-barang gemes kayak Back Charm gitu loh. Labubu dan lain-lain. Ya. Itu kan salah satu bentuk youth ekonomi ya. Betul. Nah dari Aircraft sendiri tuh ada gak sih langkah yang dipakai untuk manfaatin si momentum youth ekonomi ini? Ini kalau dirimu masih nanya itu berarti belum follow Instagramnya aku. Di sana ada Linktree dalam 80 tahun 17 Agustusan kita. Yeah. Less than 12 hours setelah kita Pak Presiden itu mengumumkan, kita sudah bikin stickers yang imut-imut di WhatsApp. Iya, aku lihat. Lihat toh. Nah itu kan effortnya kita untuk memperkenalkan IP ke dalam ya negaranya kita tercinta. Kedua adalah kita juga sudah siapin cut out board design supaya itu bisa di print oleh siapapun juga. Ini kolaborasi loh. Ini aku bukan orang desainer kan, aku penikmat gitu toh. Ini teman-teman IP termasuk Invia juga yang membantu kan untuk mengumpulkan ini semua dan ini sampai hari ini masih berjalan terus. Ketiga, kita bisa lihat nih mulai dari Jakarta, KAI lintas kota, itu sudah banyak kan IP lokal yang masuk ke dalam. Betul. Dan bukan hanya delivery aja, tapi juga sudah ada yang cap-cap itu loh, yang the quest. Iya ada quest-quest kayak di game kan. Betul, 17 Agustusan nanti kita juga mau bikin gituan. Oh ada stem-stemnya gitu? Ada stem, because you know what, Indonesia, kita take it for granted, Indonesia adalah satu-satunya negara yang perayaan HUT RI 17 Agustusan itu sampai ke level RT, RW, apartemen, ya masing-masing gang lah ya. Dan kita masih kecil itu kan kita bangun pagi-pagi kan, untuk apa? Makan kerupuk dan lomba kelereng, lomba ini, lomba itu. Dan sampai sekarang itu juga, jadi I take it for granted. I took it for granted sampai teman-teman aku yang expat datang sini. Oh my God, I can't believe this. Di Indonesia sampai ke apartemen aku aja aku dikejar-kejar terus. Ini kapan daftar? Dia expat kan, bukan Indonesian. Di negaranya mereka itu cuma libur doang. Nggak ada perayaan festif kayak di paling sini. Paling cuma gitu. satu yang terpusat, tapi nggak sampai ke kampung-kampung. Nggak sampai ke pelosok gitu. Nggak sampai ke pelosok. Di kita lihat aja TikTok itu lucu banget kan, bapak-bapak pakai daster, main volley, belum lagi ibu-ibu yang harus mindahin tepung dari ujung ke ujung. Ya anak kecil mukanya dikaretin. Nah, dan itu yang kita itu semua look forward to that kan. Iya. Kebayang selalu gak ditunggu sih? Tiap tahun. Bener, kita wamen-wamen udah ada grup kan, kita yang guys kita mau main tapi jaim gimana? Ya udah kita main bareng aja yuk. Tapi ada di tahun ini agenda itu. Sebelum aku disuruh jadi panitia ada, sekarang sedang mencoba. Tapi kita in the end of the day we have a kids inside our heart kan. Yeah. Jadi that is Indonesia gitu. We have that. Oke, nah Mbak Irin, aku pengen ngajak kita ngelihat ke depan gitu ya. Membuat semacam forecast gitu. Ke depan ke kamera gitu. Gak bercanda. Di 2045 nih, salah satu keyword yang sering digaungkan Indonesia Emas. Di tahun itu Mbak Irin melihat dengan pace yang dimiliki sama Kemenparekraf sekarang, ekonomi kreatif Indonesia ada di stage yang seperti apa? Aku ditanyakan hal yang mirip oleh teman-teman di negara lain, government. Where do you want to bring ekonomi kreatif in Indonesia? Kalau dikatakan founder of ekonomi kreatif di seluruh dunia, pioneernya adalah UK, right? Yang selalu dilihat kiblatnya pasti ke sana. I want Indonesia to be the ASEAN leader in creative economy. I want Indonesia, our bonus population bukan hanya bonus populasi satu orang, satu productivity,
tapi aku pengen perkaliannya minimal 5 kali. Contohnya apa? Contohnya Mas kan, satu orang kan 24 jam kan, perlu Betul. tidur juga toh. Tapi dengan adanya teknologi, adanya AI, adanya ini itu, Mas bisa times 5 of your productivity Betul. without being replaced. Kebayang gak sih 280 juta orang dikali 5 without occupying more space and preserving the nature, kita bisa mengeluarkan 1,4 miliar productivity. That is what I want. That is why ekonomi kreatif adalah the new engine of growth and it's sustainable. It doesn't destroy the nature as long as we keep our heart pure. Gitu Mas. Iya. Salah satu yang juga lagi diperjuangkan sama teman-teman di Invia Group itu kan gimana kekayaan intelektual itu bisa lebih dari kekayaan alam gitu. Karena kan nggak ngancurin alam, nggak mengeksploitasi segala macam gitu. Cuma bikin pusing nggak bisa tidur aja kalau lagi mandek kan. Nah pas itu ya tinggal kita healing. Indonesia banyak tempat healing. Iya. Kalau enggak kita kompak kan berapa lama. Sering kan kita sama teman-teman di Invia, teman-teman IP itu malam-malam yang guys gue mentok ini nih. Apa ya? Brainstorming yuk gitu. Ya brainstorming yuk. Ada tuh. Sering kan? Iya. Karena Indonesia itu very open. Kalau misalnya di luar a bit cutthroat ya. Oke. Oh gue gak mau nih. Itu scarcity mindset Mas. Jadi kalau misalnya kita yang ketakutan kalau ide dicuri. Being cautious is good. Tapi kalau misalnya kita ketakutan, aku gak mau sharing lah antar teman-teman sendiri. Itu udah scarcity mindset kan. Memang banyak yang mungkin suka nyolong dan kawan-kawan gitu loh. Tapi the thing is, percaya deh kita itu selalu diberkahi dengan abundance kan. Apapun juga itu bisa ngalir aja. Kalau kita terlalu fokus kepada scarcity dan gak fokus ke yang abundance, yang flow di kita, ya yang rugi siapa? Kita kan. Kita sendiri, betul. Oke, Mbak Erin makasih banyak udah Terima mampir ke kasih. Invipop. Ada lagi yang mau ditambahin untuk closing? Mau belanja nanti di Invipop banyak banget yang Oh lucu-lucu. iya tuh ada showcase ya. Betul. IP kolaborasinya Invipop. Invia Group. Tapi saya mau say thank you banget sih, Yep. bukan hanya Invipop tapi ke Invia Group yang selama ini menjadi salah satu pioneer ya, dan sangat amat positif gitu loh, dan sangat amat sabar dengan kita juga. Jadi saya mau say thank you banget, dan juga bisa merangkul teman-teman yang ada di ekonomi kreatif. We can't do this ourselves, dan Invia is one of our greatest partner ya. Ya aku sering diomelin nggak sama foundersnya Invia? Sering. Oh tuh orangnya ya kan. Ada orangnya ya. Ada, but it's okay karena kita itu brainstorm kan. Kita itu brainstorming kan. Bukan ngomel lah, tapi lebih ke duduk yang guys, ini apa sih yang bisa kita lakukan? Kita harus cepat nih. Kalau Invia kayaknya udah tahu kan, deadline-nya kapan ya harusnya? Kemarin. Karena negara ini harus maju gitu. Kita harus dorong sebisa mungkin. Dan itu usually late talk kan. Apa sih yang kita bisa lakukan lagi? What else can we do? What else can we do? Dan it's not only Indonesia, tapi it's beyond Indonesia. Kayak yang Invia Group sudah lakukan dan buktikan selalu kan. Jadi I think I really need to be grateful to you guys. Menjadi sumber inspirasi, menerobos banyak-banyak batasan-batasan yang mungkin banyak teman-teman merasa ada batasan itu. Iya. Tapi kalian nunjukin bahwa batasan itu di-set oleh kita sendiri. Dan without you guys, it's ya I'm grateful lah as kementerian. Karena kalau aku yang ngomong sama kalian ngomong beda kan. Iya, dengan kreativitas the sky is the limit. Keren banget. No, kalau aku yang ngomong dibilang karena lu wakil menteri ekonomi kreatif. Gitu loh. Tapi kalau yang ngomong dari industri, pejuang aircraftnya sendiri ngerasain sendiri. Perjuangan nggak berdarah-darah, iya. Tapi kan pada akhirnya puas kan. Iya. Aku bangga banget loh pas waktu berapa kali diundang sama Invia Group, pas waktu kolaborasi beberapa misalnya dengan yang One Piece Tai Lalat, kemudian pas waktu One Piece ada coffee, ada experience centernya di sini. Aku cuma nanya ini kenapa belum ada Tai Lalat yang belum masih kita usahakan gitu. Nanti akan masuk tapi kita selesaikan ini dalam waktu cepat. For me it's a pride gitu loh. Karena you guys have that hunger to learn from others dan diimplementasikan langsung ke IP lokal. So I'm very grateful for you guys. Thank you ya. Mungkin aku on behalf dari Invia Group juga ngucapin makasih buat Kemenecraft selalu jadi partner dan kolaborator yang luar biasa, ngebukain banyak pintu. Semoga kita bisa sejajar lah setidaknya sama Jepang nih dalam beberapa tahun ke depan. 5 tahun, we have 5 years. 5 We only tahun. have 5 years guys. Let's do this. Ya. Oke, Mbak Erin makasih banyak Thank sekali you, lagi udah thank you mampir ke banget. sini. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Kita ketemu lagi di episode berikutnya.